Belakangan kasus pembunuhan yang melibatkan orang terdekat maupun menggunakan serta memanfaatkan benda-benda di sekitar semakin banyak terungkap di banyak lokasi. Setelah sebelumnya terungkap pembunuhan seorang wanita yang jasadnya dimasukkan ke dalam koper, kini juga terungkap adanya kasus suami yang memutilasi istri di Ciamis, Jawa Barat. Apakah fakta ini menunjukkan semakin beragamnya cara kriminal menutup kejahatannya atau sebenarnya ini merupakan puncak dari gunung es yang sebenarnya banyak terjadi namun tidak disadari? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri dari luar studio. Selamat sore Mas Reza, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Mas Reza langsung saja. Jadi kasus seperti ini kan sudah semakin banyak begitu ya. Kasus di Bekasi jasadnya dimasukkan koper, kemudian di Ciamis, kemudian dimutilasi dan dibawa begitu jasadnya. Jadi ini kalau bisa dilihat dari kacamata Anda, apakah ini hanya kemudian semacam copycat crime karena memang sudah cukup banyak, atau memang ini sebenarnya sudah banyak terjadi tapi baru saja kita sadari begitu, Mas? Ini sebetulnya ada salah kaprah yang sangat mendasar. Mhm. Kita dirisaukan kegemparan terjadi karena ada mayat di dalam koper. Kita juga geger luar biasa karena ada tubuh manusia yang dicacah-cacah. Padahal pokok pidananya bukan di situ. Kendati memasukkan jenazah ke dalam koper atau memutilasi korban itu memang kejam, memang keji, memang biadab. Tapi sekali lagi itu pokok persoalan yang kedua. Mhm. Pokok persoalan yang utama adalah pembunuhannya. Jadi aneh kalau kemudian kita tanda petik sebatas atau lebih merisaukan mutilasinya, lebih merisaukan jasad dalam kopernya, tapi seolah-olah kita terlupakan pada pokok masalah yaitu berupa pembunuhannya. Padahal menurut saya kita tidak perlu berpikir tentang bagaimana mencegah mutilasi, bagaimana mencegah ada copycat crime, orang berusaha memasukkan jasad ke dalam koper, kalau kita bisa menghentikan pembunuhannya. Itu dia, Mas. Mhm. Oke, kalau begitu, maaf, kalau soal yang di Bekasi dikatakan polisi ada motif eh, tersangka kesal karena korban minta dinikahi begitu, dan kemudian ada motif lain soal keuangan. Apakah kemudian motif-motif ini hanya menjadi trigger atau kemudian orang sekarang itu semakin gampang terprovokasi dan melakukan tindak pembunuhan? Kalau kita mau komprehensif, memang kita harus analisis satu persatu pelaku. Mhm. Sebagai misal, kalau dibandingkan kasus Bekasi dengan kasus Cimahi yang tadi ditayangkan CNN TV, menurut saya tidak apple to apple. Kenapa? Dalam kasus Bekasi, pelakunya adalah orang yang waras, orang yang sehat, orang yang rasional. Sementara dalam kasus Cimahi, dari apa yang diliput tadi, saya menangkap kesan kuat, tampaknya ada kondisi kejiwaan khusus yang dialami atau diderita oleh tersangka. Nah, kalau kemudian kita sudah membedakan adanya kondisi-kondisi psikis antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, maka memang analisisnya atau simpulannya bahkan menjadi sangat-sangat individual. Tapi oke lah, secara umum yang ingin saya katakan juga adalah tampaknya memang masyarakat kita dari waktu ke waktu, sebagaimana yang banyak diekspos media, kian mudah untuk menjadi eksplosif, kian mudah untuk menjadi marah dan menjadikan kekerasan sebagai cara untuk meredakan amarah yang mereka punya. Baik kekerasan ke diri sendiri yang berujung pada tindakan menyakiti, menganiaya, melukai, mencederai, bahkan membunuh diri sendiri, atau tindakan kekerasan kepada pihak lain, yaitu menyakiti sesama manusia, atau menyakiti, menyerang objek pengganti. Mhm. Oke, oke. Kalau begitu itu pada kasus Bekasi seperti itu. Kalau di Ciamis, kalau Anda katakan memang paling tidak kita bisa sedikit berasumsi ada gangguan kejiwaan, meski kita tidak permisif tentunya, Mas Reza. Tapi artinya apakah kemudian ini ada keterlambatan menyadari dari lingkungan sekitar, sehingga akhirnya menimbulkan tindakan kriminal itu tadi? Satu, kalau kita bersepakat bahwa sebagaimana dalam kasus Ciamis ini ada masalah gangguan kejiwaan tertentu, maka saya bayangkan gangguan kejiwaan itu tidak berlangsung hanya dalam satu malam, Mhm. tapi berlangsung makan waktu tertentu. Karena itulah semestinya kepada anggota masyarakat yang terindikasi memiliki gangguan kejiwaan, apalagi gangguan kejiwaan tertentu yang berpotensi berakibat pada munculnya perilaku kekerasan, memang harus diintervensi secepat mungkin. Namun saya beribu sayang, masyarakat kita tidak menganggap kesehatan jiwa sebagai hal yang diprioritaskan. Hmm. Justru kita seringkali menutupi masalah kejiwaan yang kita punya. Demikian pula negara tampaknya tanda petik menomorduakan masalah kesehatan jiwa setelah masalah kesehatan fisik. Itu satu hal. Hmm. Sementara dalam kasus Bekasi, apa boleh buat? Saya tidak membayangkan hingga detik ini
berdasarkan preskon yang disampaikan di Polda Metro Jaya tadi pagi, saya tidak membayangkan bahwa tersangka sungguh-sungguh punya niatan sejak awal untuk mencabut nyawa manusia. Bahkan saya meragukan terbersit di hati tersangka untuk menganiaya, untuk menciderai, entah itu pacarnya, entah itu teman dekatnya, atau apapun sebutannya yang berakibat fatal sedemikian rupa. Karena itu, perkiraan saya, dalam kasus Bekasi, kekerasan itu muncul sebagai sebuah ekspresi eksplosif yang impulsif, yang berlangsung seketika. Sebagaimana dikatakan oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya sendiri, yaitu dua kosakata yang ia sebutkan pada saat pagi tadi. Emosi spontan. Emosi dan spontan adalah cerminan betapa seseorang kemudian bisa meletup perasaan negatifnya sedemikian cepat dan berujung pada perilaku eksplosif yang sedemikian dahsyat. Oke, Mas, ini tapi kalaupun kemudian kita melihat dua kasus ini adalah terjadi di orang dekat, artinya pada hubungan-hubungan domestik begitu. Bagaimana kemudian Anda mengatakan tadi ada intervensi, itu bisa dilakukan ketika memang skupnya adalah di rumah tangga, di hubungan antar dua orang begitu, Mas Reza? Kalau kita anggap ada masalah KDRT, masalah relasi antara pasangan dalam satu rumah misalnya, maka sesungguhnya undang-undang sudah membuka lapang-lapang pagar rumah itu bagi siapapun yang ingin menunjukkan kepedulian terhadap anggota keluarga di suatu rumah yang diperkirakan di dalamnya terjadi kasus-kasus atau kejadian KDRT. Justru sebaliknya, anggota masyarakat yang memilih untuk abai, memilih untuk pura-pura tidak tahu dan sejenisnya terhadap adanya peristiwa KDRT, justru anggota masyarakat itu yang sebetulnya bisa dipidana lebih dahulu. Nah, namun memang ada kompleksitas tersendiri di masyarakat, bahwa sepanjang peristiwa itu berlangsung di dalam pagar, berarti urusan rumah tangga orang, maka relatif masyarakat kita enggan untuk ikut campur. Nah, Dalam apa yang kondisi harus seperti dilakukan agar tidak kemudian mengulang pada pagar domestik tadi? Nah, ini yang saya katakan, dalam kondisi adanya perasaan sungkan, perasaan tidak enak dengan sesama tetangga yang diperkirakan di dalamnya ada peristiwa KDRT, maka semestinya masyarakat melapor ke polisi. Masyarakat bisa juga melapor ke RT untuk kemudian RT yang melapor ke polisi. Intinya memang adalah kepedulian. Kepedulian yang sekali lagi sudah difasilitasi oleh undang-undang untuk kemudian masyarakat unjuk kepedulian. Oke, baik. Kuncinya adalah kepekaan tentunya ya. Bagaimana orang sekitar juga mau mengintervensi dan juga memberikan perhatian lebih pada apa yang dinilai mungkin tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Terima kasih atas insight Anda, Mas Reza Indragiri, psikolog forensik telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu, Mas Reza. Sorry.